Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan baik-baik aja ya. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk daftar ke UCL bareng aku. Jadi kalian yang bingung nih, step-stepnya apa aja, terus kayak bikin akun dulu, terus bukanya di mana, websitenya yang mana gitu ya. Jadi prosedur dan stepnya kalian bisa ikutin apa yang aku lakukan di sini. Tonton sampai habis ya. Guys, jadi yang pertama kita tuh langsung buka aja website UCL-nya ya. Jadi kita di sini buka University College London. Oke. Terus kita buka websitenya yang resminya. Terus kita scroll ke bawah, terus pilih yang graduate out. Jadi ini aku mau tutorialin untuk yang daftar S2 Magister. Aku mau kita coba daftar Neuroscience, terus kita search dan bakalan keluar banyak programnya, lihat tuh. Nah, aku pengen kita daftarnya Neuroscience MSc yang general, yang umum aja. Karena ini juga cuma contoh dan tutorial. Nah, for your information, sekalian nih aku juga mau ngasih tahu buat kalian yang mau cek dan recheck program studinya, kalian bisa klik di sini International Students, terus di sini ada entry requirements-nya, di mana kita bisa lihat level berapa bahasa Inggrisnya. Nah, di sini tuh ada level 2. Jadi kalian bisa langsung klik yang ini, English Language Requirements page, di mana di situ ada keterangan berapa sih nilai IELTS yang diminta. Kalau level 2 itu good level. Nah, berarti dia itu yang kalau IELTS-nya adalah 7 dan minimal itu 6,5 di setiap komponennya. Terus kalian bisa juga ini cek dan recheck modul-modulnya di sini ya. Sebenarnya di sini udah lengkap websitenya, cuman hari ini kita mau fokus tutorial, jadi kita langsung di atas nih yang ada deadline kita langsung klik apply for this course. Nah, kita pilih di sini yang MSc Neuroscience full time. Ya udah, kita langsung bikin di sini. Sebenarnya kalau kalian belum ada akun bisa kliknya ini new user di sebelah ini. Nah, di new user ini tuh masukin aja data-data kalian, terus nanti create user. Cara bikin akunnya tuh gampang kok. Masukin nama kalian, nama lengkap, tanggal lahir, terus email, dan juga bikin password kalian, oke? Nah, karena aku tuh udah student juga di sini dan sekarang lagi ongoing, jadi aku tuh udah sebenarnya bisa pakai username aku di UCL gitu. Pakai password akun dan passwordku yang udah ada di sini ya. Nih, langsung terbuka portal UCL-ku. Nah, jadi kalian kalau udah bikin akun nanti login bakalan kayak gini juga. Nah, langsung kita next. Tuh lama wifi-nya. Nah, di sini tuh kita isi personal details kita dulu. Udah bener nggak ini? Nah, jadi kalau misalkan udah bener, sini kita butuh visa kan, karena kita orang Indonesia. Jadi di sini tuh kita butuh visa belajar. Jadi klik yes. Terus masukin passport number kalian. Ini aku ngasal aja ya. Habis itu kapan ini di-issue, misalkan 03. Kalian isi sesuai pasport kalian. Ya udah, terus kayak upload, choose file di sini. Apakah kalian pernah belajar sebelumnya di UK? Nah, ini kalian jawab no. Terus disability isi kalau kalian tidak punya disability, isi yang no known disability. Oke, terus ethnicity-nya kita itu Asian, tapi any other Asian background karena kita bukan yang white atau Chinese atau Indian ya. Oke, kita langsung proceed to address. Nah, jadi pastiin kalian mengisi semua kolom yang diminta, apalagi kalau ada tanda bintang itu berarti wajib diisi. Nah, di sini isi nomor telepon kalian. Nah, di sini tuh aku ngasal aja ya teleponnya. Jadi ini terus 446 itu aku ngasal aja ini. Untuk address itu bisa diedit manually. Nah, untuk address kalian isi misalkan jalan nomor 3, misalkan North Sumatera gitu ya, City Medan. Bikin postcode-nya aku pakai 246, aku pakai 110879 misalnya. Ya udah, berikutnya itu ada
current contact address. Nah, jadi yang di atas itu permanent address untuk yang kayak KTP, biodata kita gitu ya. Tapi yang kedua ini itu kayak mau ngirim surat, mau ngirim pos itu bisa ke alamat ini. Nah, di sini aku tik aja yang centang birunya di sini supaya sama dengan address yang di atas. Tapi kalau misalkan beda addressnya bisa isi dengan address yang berbeda ya. Nah, kalau udah lanjut proceed to education. Oke, lanjut ke riwayat pendidikan. Nah, di sini kalian bisa isi misalkan Indonesia ya, kan lulusan Indonesia. Terus universitasnya, misalkan kalian lulusan ITB, kita ambil aja ITB. Kapan start date kalian mulai kuliah? Terus di Agustus tanggal 1-2 misalnya. Terus selesainya 4 tahun kemudian, berarti di bulan Agustus juga misalnya. Udah. Nah, terus qualification-nya apa? Bachelor degree yang 4 ini ya, yang grading scheme-nya itu GPA yang 4 grading scheme. Lanjut. Nah, yes, kalau udah lulus kan, terus overall GPA-nya berapa? Misalkan 3,9 ya. Terus subjeknya apa? Misalkan apa? Mau biologi ya, biologi. Nah, language-nya Indonesian. Nah, jadi di sini kalian harus upload dokumen transkrip yang sudah ditranslate ke English, terus original transkripnya, dan juga ijazah kalian atau degree certificate kalian. Terus kita lanjut ke bawah, di sini ada academic qualification gain tuh. Kalau misalkan kalian dapat 2 degree gitu ya, double degree atau ada degree yang lain, boleh dimasukin lagi ke sini. Tapi kalau udah cukup 1 aja yang di atas. Kalau nggak ada, ini kan tuh ada tuh tick to add another qualification. Nah, jadi ini nggak usah ditik kalau misalkan kalian nggak punya another degree. Nah, oke, di sini untuk yang upload additional information. Nah, ini tuh untuk dokumen yang diminta atau di request dari program yang mau kita daftar. Nah, jadi kan di sini ada nih, please check the prospectus. Nah, ini kita bisa klik, terus nanti di sini ada list program yang butuh additional requirements. Nah, kalian bisa cek juga untuk program yang kalian mau daftar, apakah butuh additional information yang lainnya. Kayak gini nih, ada yang di GRE General Test, itu perlu untuk yang filosofi PhD. Untuk neuroscience di webnya kita udah cek juga di sini, nggak perlu additional documents atau information yang lain. Ini nggak perlu di upload any additional information ya. Nah, kita bisa langsung lanjut ke bawah. Di sini itu ada English language yang qualification, itu untuk yang sertifikat bahasa Inggris kayak IELTS dan TOEFL. Jadi kalau kamu sudah punya IELTS, ditik yes, di sertifikat IELTS ada TRF number-nya, itu kalian isi, ngasal aja, aku ngasal aja ya. Terus misalkan ini taken-nya kapan. Nah, isi overall score-nya itu 7.5. Dan score reading-nya maybe 7.0, and then reading-nya mungkin 7,5 dan listening-nya itu 7 ya. Terus kita upload sertifikat IELTS-nya di sini. Udah, terus GRE-nya aku no kan, karena nggak punya GRE misalnya. Terus GMAT juga nggak ada, kita langsung proceed to employment. Nah, di sini kalau kalian punya pengalaman selama bekerja, itu kalian boleh isi di sini ya. Misalkan A, B, C, D company, address-nya di mana. Nah, ini isi kapan start date-nya, sampai 4 Februari 2023 gitu. Ngapain, misalkan jadi manager, key responsibilities-nya ngapain, kayak handling some projects, ngapain, itu kalian isi ya. Kalian isi sesuai apa yang kalian lakukan selama bekerja di institusi atau company itu. Terus apakah ini full time atau part time, misalkan full time, paid atau voluntary, itu kalian isi paid misalnya. Yang pertama ini tuh yang paling recent. Terus kalau misalkan ada sebelum itu lagi, yang prior employment history, itu kalian bisa masukkan lagi ke sini. Kalau misalkan udah beres, udah nggak ada lagi, jangan diklik yang ada tik yang bawah ini, yang biru ini. Ini untuk yang teman-teman yang ngambil program farmasi, itu untuk yang 2 program di bawah ini yang kalian bisa lihat, ada PGDip General Pharmacy Practice dan MSc Pharmacy Practice atau Advanced Pharmacy. Kita coba Google ya, CPSC. Oke. Itu kayak council farmasis gitu.
Terus juga ada sertifikat kalau memang perlu. Nah, ini juga upload CV. Nah, habis itu kita langsung lanjut upload CV kita. Upload. Nah, habis itu oke, semua udah beres. Ini jangan ditik kalau nggak ada. Ini juga jangan ditik kalau nggak ada. Kita oke, proceed to other details. Nah, ini fundingnya. Kalau kamu fundingnya personal, family resources dari orang tua, itu ketik yang pertama. Kalau pinjaman, karena kan di sini mahasiswa di sini tuh bisa minjam ke bank gitu loh untuk bayar uang kuliah. Jadi kayaknya kalau kita sih nggak ada ya loan gitu. Kalau yang ketiga ini itu studentship atau scholarship. Nah, ini kalau yang dapat beasiswa LPDP boleh centang ini, atau yang dapat Chevening, atau dapat beasiswa apa aja itu centang yang scholarship. Jadi kita centang ini ya. Apa awards-nya? Nah, ini aku kayaknya udah pernah isi LPDP. Jadi ini value and duration of award. Nah, jadi kita 1 year full funded ya. Full funded award. Terus di sini has it been awarded? Kalau misalkan masih nunggu pengumuman itu boleh decision pending, tapi kalau misalkan udah ada hasilnya, kamu udah dapat beasiswanya langsung yes. Terus kalau misalkan ada studentship, another studentship atau scholarship award boleh ditik yang ini, tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Terus availability for interview. Nah, jadi bikin di sini kapan kalian bisa misalkan nggak bisanya itu tengah malam ya pas tidur. Jadi from misalkan jam 10 malam sampai misalkan jam 5 pagi gitu ya, jam 5 pagi WIB gitu. Kalian bikin WIB-nya di sini. Atau itu kita tukar ke GMT ya. Berapa ya? Aku kok nggak bisa mikir ya guys. Oke, jadi kalau jam 1 siang itu jam 10 malam. 1 tambah 7, 8. Enggak deh, salah. Nah, kalau jam 10 malam itu di sini berarti jam 10 kurang 7, jam 3 siang. Dari jam 3 siang sampai jam 5 pagi di Indonesia itu berarti di sini jam 10 malam di sini, GMT gitu. Oke. Nah, terus di sini dari mana kita tahu tentang UCL program itu terserah sih kalian mau isi apa. Kalau aku kemarin UCL website. Habis itu langsung proceed to supporting statement. Nah, di sini kalian isi personal statement kalian. Nah, di sini ada instruction-nya juga loh. Kalau misalkan kalian tulis langsung di sini itu cuma ada 3000 karakter bukan words. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih dari 3000 karakter, kalian bisa upload dokumen kalian sendiri yang udah kalian tulis di Word gitu, di dokumen yang Word. Nah, jadi di sini aku mau upload personal statement yang aku bikin sendiri di dokumen Word dan maksimumnya itu 5 MB ya. Jadi aku masukin di sini misalnya personal statement. Oke, upload. Nah, terus proceed to referees, kita langsung lanjut ke pemberi rekomendasi. Referees di sini adalah pemberi rekomendasi. Jadi diisi 2 referee, wajib ya 2 referee, 2 pemberi rekomendasi yang harus kalian isi gitu ya. Setidaknya 1 itu harus guru atau dosen yang mengenal academic ability kita. Jadi kayak mungkin dosen kita, dosen yang ada di kampus. Jadi minimal 1 harus yang akademisi. Yang 1 lagi boleh yang atasan kalau kamu sudah bekerja. Misalkan nama dosen kamu Gerard ya, terus positionnya lecturer. Aku di sini ngasal aja ya guys. Terus jangan lupa pakai kode dari telepon kita, misalnya Indonesia itu +62. Terus misalkan apa nih emailnya, masukin emailnya. Terus apa email yang untuk mengkonfirmasinya. Jadi email ini penting ya untuk kalian isi karena nanti link surat rekomendasi ini akan dikirim langsung ke si pemberi rekomendasi. Jadi kalian harus benar-benar pastiin udah ngisi data yang benar di referee ini. Terus misalkan yang lain, misalkan yang cewek ya, siapa ya kita bikin? Mungkin Lina gitu ya. Lina positionnya manager di kerjaan gitu ya. Terus ini alamatnya Sutomo. Terus Medan. Habis itu code-nya isi juga.
Terus nomor teleponnya jangan lupa. Isi emailnya juga. Nah, diisi lengkap sesuai instruksinya. Pastikan recheck dan recheck lagi sebelum submit, sebelum proceed to declaration, karena ini yang terakhir. Nah, di sini ada application fee 90 pounds. Nah, jadi kalian harus bayar 90 pounds untuk application fee. Kalau udah bayar application fee ini, baru nanti diproses pendaftaran kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah agree, tinggal klik agree di sini. Terus proceed to checklist. Nah aku nggak mau proceed karena aku ini kan cuma tutorial dan nggak niat untuk daftar beneran. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah sampai di tahap ini udah tinggal terakhir, jadi langsung aja I agree with the above. Terus kalian bisa langsung proceed to checklist. Nah, checklist ini tuh kayak ngecek lagi nanti apa aja sih yang udah kalian isi, terus nanti terakhirnya submit gitu. Nah, habis itu baru kalian bayar application fee-nya itu boleh dengan credit card, boleh juga dengan datang ke bank atau menggunakan mobile banking. Aku lupa cara mobile banking, tapi mungkin kalian bisa Google gimana caranya kalau misalkan mau bayar overseas dengan mobile banking. Tapi paling gampang itu credit card sih. Jadi kalian bisa minjam mungkin credit card orang lain atau coba datang ke bank dan tanyakan gimana cara bayarnya. Dulu aku seingatku bayar pakai mobile banking dan aku udah lupa banget cara bayarnya gimana. Waktu itu aku googling juga. Jadi untuk pembayaran aku anggap kalian bisa ya cari sendiri. Nah, kira-kira seperti itu sih. Kalian bisa langsung daftar, gampang banget sebenarnya asalkan kalian sudah nyiapin dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang kayak tadi ada ijazah, transkrip, CV, sertifikat bahasa Inggris, supplementary documents kalau misalkan ada, data-data referee-nya, jangan lupa menghubungi referee ya, jangan lupa menghubungi pemberi rekomendasi kalian kalau kalian mau daftar ke UCL, jadi nanti mereka nggak kaget kalau mereka dapat email dari UCL untuk memberi rekomendasi. Nah, di sini juga kalian bisa klik-klik lagi loh kalau kalian mau cek lagi. Misalkan kalian mau ubah data referees-nya, bisa langsung balik ke sini. Terus misalkan mau nambahin employment history, bisa di sini. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh drop di komen. Oke guys, kira-kira itu yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga kalian yang masih bingung gimana cara dapetin LOA atau cara daftar UCL untuk nanti daftar beasiswa atau yang udah dapet beasiswa lagi cari LOA, semoga ini membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan juga video-video aku yang barunya. Dan jangan lupa untuk di-share supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi yang semoga bermanfaat ini. Thank you for watching. Bye guys!